Salam jumpa Bapak Ibu Saudara dan sahabat semua, salam sehat selalu. Saya Pendeta Abraham Ferdinandus, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Tefata Jakarta Selatan. Terima kasih kepada teman-teman KSJ yang beri ruang bagi para presbiter GPIB termasuk saya menyampaikan apa yang menjadi pandangan tentang jika saya menjadi melalui 4 pertanyaan penuntun. Pertama, apa visi dan misi saya jika dipercaya dan dikenan Tuhan menjadi pemimpin? Saya tidak berusaha rumuskan visi dan misi sendiri, itu jawaban saya. Sebab kepemimpinan GPIB bukan kepemimpinan tunggal, tetapi kepemimpinan kolektif kolegial, presbiterial, sinodal. Apa yang menjadi visi dan misi Allah melalui Yesus Kristus yang juga dirumuskan gereja menjadi visinya untuk menjawab konteks zaman kehadirannya, itulah yang menjadi visi dan misi saya. Visi Allah melalui Yesus Kristus dalam menyelamatkan dunia, ciptaannya khusus manusia dari segala dosa, kuasa, kekuatan, daya perusak yang membelenggu kehidupan yang terlihat maupun tidak terlihat. Sehingga semua orang dan ciptaan lainnya dari seluruh penjuru mengalami keselamatan penuh, purna, menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kerajaan Allah atau pemerintahan Allah. Itulah moto GPIB dari Lukas 13 ayat 29. Nah, dari moto ini GPIB merumuskan visi dan misinya di dalam PKUPPG jangka panjang, jangka pendek, dan juga bahkan program tahunan berdasarkan nas-nas Alkitab yang menjadi tema pelayanan. Visi PKUPPG jangka panjang kedua 2006-2026 yang berlangsung saat ini yaitu menjadi gereja yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Sedangkan misi GPIB yang dirumuskan itu menjadi gereja yang terus-menerus dibaharui sesuai firman Tuhan, menjadi gereja yang menjadi contoh kehidupan bagi semua orang, menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan. Nah, para pemimpin mesti memahami visi dan misi ini dengan sungguh, kemudian menggerakkan seluruh potensi dan kompetensi diri, akal, spiritualitas yang dimiliki, bersinergi dengan semua pihak terkait untuk menyusun program-program strategis, pokok-pokok program strategis dalam rangka mengimplementasikan dan mewujudkan visi dan misi gereja untuk menjawab tantangan konteks ke dalam maupun keluar. Nah, pokok-pokok program strategis tersebut kemudian dijabarkan untuk diimplementasikan dan dilakukan melalui program praksi di jemaat-jemaat dengan koordinasi MUPER. Terkait keberhasilan implementasi dan pelaksanaan program di jemaat, maka pemimpin perlu bersikap dan memperlakukan para pendeta sebagai utusan pimpinan di jemaat, KMJ atau PJ, sebagai rekan, sahabat, dan utusan, bukan bawahan. Para rekan itu mesti didukung, dibela, arahkan, didoakan. Terlebih saat mereka menghadapi tekanan atau dilemahkan oleh rekan pemimpin atau anggota di jemaat. Mereka berusaha untuk menjabarkan dan melakukan keputusan gereja di jemaat, tapi terkadang mendapat tantangan dan hambatan. Dan itu pemimpin perlu melakukan pendampingan yang menopang, bukan menekan. Membangun komunikasi dengan semua pihak di jemaat agar tercapai solusi yang benar dan adil tanpa menyakiti seorang pun. Sehingga jemaat tidak terpecah belah, tetapi tetap satu dan utuh. Kedua, menghadapi tantangan zaman dan perubahan yang berlangsung cepat di era digital,
Maka pemimpin mesti siap untuk merekonstruksi hal-hal yang dipandang tidak sesuai lagi dengan konteks dan zaman sekarang. Semua hal yang menyangkut penata layanan gereja di semua bidang perlu direkonstruksi sehingga kita tidak ketinggalan zaman atau diseret oleh arus perubahan. Model pelayanan ibadah, pemberitaan firman, pengajaran, pengembalaan, dan pengorganisasian perlu direkonstruksi agar warga jemaat mengalami kehadiran pelayanan gereja di ruang-ruang hidupnya, keluarga, di tempat usaha kerja, pendidikan, bahkan lain-lain. Nah, terkait dengan hal itu, maka orang-orang muda perlu dilibatkan sebanyak mungkin, sebab mereka yang dianggap lebih memahami, menguasai, serta dapat mengoperasikan perangkat-perangkat digital yang saat ini digunakan dalam menunjang, mendukung pelayanan gereja. Orang-orang muda juga mesti diberi ruang yang lebih besar, terbuka, untuk mereka terlibat dalam semua bentuk kegiatan pelayanan gereja. Bahkan mereka perlu dipersiapkan, dikaderkan menjadi pelayan pemimpin masa depan. Ketiga, kepemimpinan presbiterial, sinodal, kolektif, kolegial adalah jiwa dan roh kepemimpinan di PIB. Ikut dan sangat menentukan terwujud dan terlaksananya visi dan misi gereja. Oleh karena itu, relasi antar dan interpersonal fungsionaris pelayanan mesti menjadi budaya yang perlu dirawat, ditumbuh kembangkan, dan dilestarikan dengan baik dan penuh kesadaran diri. Sikap saling mendengar, menghargai, dan menghormati sesama rekan yang lain perlu dipraktekkan di dalam semua aspek, terlebih di dalam sidang dan rapat untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Semua percakapan dan pembahasan mesti berlangsung di dalam urapan Tuhan dan semangat presbiterial sinodal, bukan oleh bisikan atau keinginan dan kepentingan diri atau kelompok. Relasi inter dan antarpersonal yang terawat baik akan menyebabkan semua fungsi pimpinan berlangsung dengan benar dan sungguh sesuai keputusan persidangan. Semua personal, fungsionaris menjadi diri sebagai hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Dia dipilih dan dipercaya oleh para utusan jemaat untuk memimpin dalam sikap takut akan Tuhan. Karena itu ia mesti melakukan tugas kepemimpinannya sebagai seorang hamba, bukan tuan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan dan kepentingan diri atau kelompok, serta untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam jemaat dan masyarakat, bukan mengacaukan. Terakhir, menurut saya seorang menjadi pemimpin bukan keinginan atau ambisi pribadi, tetapi ia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tuhan memanggil dan memilih seseorang menjadi pemimpin melalui para utusan yang diurapi oleh Tuhan di dalam sebuah persidangan gerejawi. Persidangan gerejawi itu sendiri, bahkan proses pemilihannya pun adalah urapan Tuhan, berlangsung dalam pengurapan Tuhan. Semua orang yang memilih adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga ketika memilih para utusan yang diurapi Tuhan itu tidak akan memilih karena suka dan tidak suka. Bukan juga karena ada hubungan famili, mater, suku, atau kerabat dekat, jauh. Tetapi mereka akan memilih para pemimpin yang memiliki kompetensi, kapabilitas, karakter yang baik, moral etis yang baik, spiritualitas, loyalitas, dan memiliki sikap kehambaan, sehingga ia yang layak dipilih sebagai pemimpin. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati PIB, memberkati kita semua, dan terlebih anggota KSJ.